Pemirsa, konser diva ternama Krisdayanti yang akan berlangsung dan digelar di Singapura pada 24 Mei 2023 mendatang sontak jadi sorotan. Belakangan konser KD tersebut sempat dikabarkan terancam gagal lantaran promotor masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Denpasar. Namun saat ditemui tim Gospot, pihak promotor mengungkap konser KD bertajuk Mencintaimu Live in Singapura tersebut memastikan konser akan tetap digelar dan menyatakan bahwa konser tak ada sangkut pautnya dengan masalah DPO. Saya bisa pastikan dari Perkat Production tidak akan membatalkan untuk konser tersebut, tetap berjalan sesuai rencana kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak. Kalau untuk itu kan masalah personal untuk dalam salah satu pemegang sahamnya kan. Kalau dari mengenai untuk konser itu kan dari Berkat Production sama Raya Production aja. Jadi tetap sebagai saya dari promotornya tetap mengadakan konser tersebut tidak mempengaruhi apa-apa. Berjalan dengan lancar. Diketahui sebelumnya, Fernando Lesmana tiba-tiba saja melaporkan Helda dan Frederick Suryacu alias Erik ke pihak berwajib selaku pemilik saham tertinggi PT Berkat Production Entertainment yang notabene merupakan promotor konser KD. Hal tersebut terjadi lantaran Fernando merasa sang mantan istri yakni Helda menikah dengan Erik tanpa seizinnya. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Helda dan Erik memastikan jelas tak ada hubungan dengan KD mengingat itu adalah masalah pribadi. Kuasa hukum Helda dan Erik dan juga PT Berkat Production Entertainment memastikan konser tidak akan terganggu dengan masalah Helda dan Erik. Saya rasa kalau pihak yang ingin melaporkan itu merupakan haknya dia sendiri ya. Gitu. Tapi kalau menurut pandangan kita, saya rasa tidak ada hubungannya antara persoalan ini dengan Krisdayanti gitu. Jadi kita sendiri juga bingung ya, kenapa dasar apa yang akan digunakan oleh pihak sana untuk melaporkan beliau gitu. Bahwa Bu Helda itu dan bahwa Bu Helda dan Frederick itu posisi emang domisilinya di Singapura. Karena kenapa? Si Frederick itu adalah warga negara Singapura. Udah pasti tentu pulang untuk menyelesaikan ini. Karena kenapa? Apapun yang terjadi, yang namanya kebenaran itu nggak bisa ditutup. Kebenaran tetaplah kebenaran. Itu udah hukum mati, udah hukum halamnya, begitu. Jadi udah pasti dihadapi setelah selesai konser ini. Saudara senior saya, Bang Ludwig, yang mewakili Fernando Lesmana adalah mantan suami. Bukan suami sah, tapi mantan suami. Itu yang pertama. Yang terkait dengan posisi DPO-nya itu dikeluarkan sama Polresta Denpasar. Proses hukum itu sedang berjalan. Yang bisa saya berikan informasi di sini terkait dengan hal tersebut adalah banyaknya fakta yang nggak sesuai. Salah satunya tidak adanya catatan sipil ataupun akta nikah. Untuk saya bisa elaborasi lebih lanjut mungkin tidak pada kesempatan ini, karena ini terkait dengan konser. Tak hanya itu, dalam konser tersebut juga diketahui PT Berkat Production Entertainment juga berkolaborasi dengan PT Raya Production, yakni perusahaan milik KD dan Raul Lemos, untuk terselenggara konser di Singapura. Semua pihak berharap konser KD di Singapura pada 24 Mei mendatang berjalan lancar dan bisa membayar kerinduan para fans setia KD yang berada di Singapura. Dari Berkat Production sendiri kita inisiatif karena sebelum kita mengadakan konser kita research dulu tuh ngadain polling ke masyarakat Singapura sendiri berapa rindunya sih ke Krisdayanti. Akhirnya mereka polling terbesarnya rindu kepada Krisdayanti. Akhirnya kita mengadakan konser itu. Jadi saya sampaikan lagi posisinya ini adalah Berkat Production, perusahaan yang sah berdiri di Singapura yang melakukan kerjasama dengan PT Raya yang mewakili Bu Krisdayanti dan Mas Erwin Gutawa, yang saya yakin nggak ada hubungannya dengan hal yang lain. Karena gimana pun yang mesti kita lihat adalah tujuannya. Betapa besarnya kerinduan orang Indonesia di Singapura untuk melihat konsernya Mbak KD dengan Mas Erwin. Sementara itu, jelang konsernya di Singapura, KD terlihat santai menjalani rutinitasnya. Seperti biasa, melalui unggahan kanal YouTube Atta Halilintar, terpantau KD tengah berkunjung ke rumah anak menantunya untuk bertemu dengan cucu tercinta Aminah Hanna Nur Atta. Kedatangan KD di kediaman Atta dan Aurel sontak menambah suasana makin ramai. KD pun langsung asyik bermain bersama cucu tercinta. Sekarang panggilnya udah kakak nak. Sudah announce ya. Alhamdulillah.
Kenapa, nak? Oh ini bola. Cistiknya mana cistiknya? Udah apa cistiknya ya? Cistik. Itu dari Geni loh cistik mamanya. Tapi maunya main golf terus. Oh. Mana golfnya? Mana golfnya? Sini, Mana golfnya? Udah. Tapi itu bolanya dia jadi enteng, artinya mama ikut memainin. Coba nah. Pengen tak tutup beneran. Ada bolanya udah habis ya? Tuh gamenya kangen loh. Ini lihat. Windmaker baru episode 10 seru banget deh. Kakak. Oh dia udah bilang gini kakak dia udah bisa gitu pak kakak gitu. Kakak mana kakak? Kakak mana kakak? Aduh. Terlihat Kade begitu terkesima melihat perkembangan Amina yang saat ini makin aktif dan sudah mengerti berkomunikasi meski dengan bahasa balita. Tak hanya Kade, Atta dan Aurel pun juga takjub melihat tumbuh kembang Amina yang makin pintar. Terus dia udah bisa boboin baby. Mana Sini ini? kakinya kesini dia nggak mau kesini kesini. Mana babynya dia? Doli, ya Allah. Tuh kan mundur. Kakaknya udah bisa boboin pok ya? Pok nih. Tuh pok. Pok. Udah siap, katanya udah siap-siap. Katanya udah siap. Bayinya dibanting. Jangan dilempar dong adeknya. Kakaknya mana kakaknya? Kakaknya ini, kakaknya. Ke mata tapi cuci. Dia ada suara susunya. Cantiknya mana cantiknya? Ke mata. Iya. Iya. Bagus banget lo motoriknya ini 1 tahun 2 bulan udah bisa gitu kan? Iya. Kaget gitu ya ada dia laki. Kaget loh. Ya, kok babynya sama Amina? Iya loh, game aku ini motoriknya udah bisa main Kalau golf, lagi sama tante Gian udah sih. bisa main bola, udah bisa. Tahu dia sekolahnya. Amina bobo di mana bobo di situ baby bobo. Oh bobo. Abis disusuin baby dia isap juga susunya. Susu. Cantik mana? Oh gitu. Tanya. Ya, kedatangan Kade rupanya bukan hanya sekedar bertemu dengan sang cucu. Kade rupanya juga datang spesial untuk putri tercinta Aurel yang saat ini tengah hamil anak kedua. Kehamilan Aurel tersebut juga menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Kade. Lantas seperti apa respon Kade saat pertama mengetahui Aurel tengah hamil anak kedua? Nggak kaget karena ini ya, ngerasain dia tuh seperti saya yang waktu hamil Aurel sama adiknya, begitu pun juga Amora sama adiknya gitu. Jadi kayaknya memang dia masuk gen yang cukup intervalnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi ya seneng, alhamdulillah, disyukuri, dan ini akan menjadi catatan penting untuk dia bahwa ini kan titipan yang nggak mudah sebagai perempuan dan ibu yang diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi perempuan mengandung, melahirkan dan membesarkan anak itu tentunya menjadi satu kemuliaan. Jadi selamat untuk anak-anakku, semoga kebahagiaan selalu menyertai, dan ini titipannya cuma satu ya, tenang dan rileks dijalani, lebih enjoy ya di kehamilan kedua ini, nggak usah terlalu worry. Sebagai ibu dan sudah punya banyak pengalaman mengurus anak, Kade lebih memberi pesan dan wejangan untuk Aurel agar santai menjalani kehamilan keduanya. Kade juga memberi pesan kepada Aurel agar lebih enjoy dan tidak terlalu worry mengingat ini adalah kehamilan kedua Aurel. Lantas benarkah Kade mendambakan cucu laki-laki dari Aurel dan Atta? Maunya cowok. Ya penasaran aja. Ya maunya cowok. Penasaran. Cowok cuma datang di dalam nantinya ini. Oh iya, nanti di bawah semedi dulu, bismillah. Jadi kan memang kan intervalnya kan Aurel, Azriel, Amora, Kellen ya. Mungkin dia bisa dibilang jadi deket, karena wajar sih sebetulnya kalau worry, karena pasti keinginan seorang ibu mau protek anak jadi jauh lebih yang mendapatkan semuanya yang prioritas, yang kualitas, yang optimal gitu ya. Tapi
kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi gitu ya kan semua hal, jadi lebih kepada hati-hati aja dan lebih tenang karena pasti pengalaman dia udah ada. Sukanya main air. Oh ya udah. Oke. Bye mami. Tenang. Bye Gemi. Hati ya. Be calm, tenang. Aku tenang loh. Nah, ini Gemi cabut dulu, pulang. Cabut. Kalian. Mami lihat yang itu kecil lucu banget kan berlahir. Mau dibawa kemana Gemi? Ke rumah? Tapi ini Ada nih yang udah lucu sehat. banget, sayang, mukanya lucu ya. Saya ada anaknya yang si itu Apple, mau dikasih aja nggak ke Gemi? Tapi nanti gimana makannya repot gitu. Ya udah ntar aja deh. Bye Gemi.